أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu ini, hadir di masjid tempat yang paling mulia di muka bumi ini dalam rangka sama-sama tafaqquh fid din, sama-sama menuntut ilmu. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita masuk ke dalam surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Empat hal ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan empat macam. Yang pertama adalah wat-tin. Wat-tin demi buah tin, waz-zaitun dan zaitun. Apakah yang dimaksud itu buahnya? Maka ahli tafsir mengatakan bahwa wat-tin itu ada beberapa penafsiran. Yang pertama wat-tin ya buah tin itu sendiri, demi buah tin, waz-zaitun dan demi buah zaitun. Tin wat-tin, buah tin itu termasuk buah-buahan yang sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia. Ya. Dan buah tin ini itu bisa dimakan dalam keadaan matang atau dapat dimakan ketika sudah dikeringkan. Jadi buah tin ini buah yang bisa bertahan lama. Ya. Ketika matang pertama kali dimakan enak, dikeringkan juga enak. Dan ini sangat luar biasa, ya, luar biasa banyak khasiatnya untuk kesehatan manusia. Saya mengatakan bahwa buah tin itu bisa untuk mengobati bawasir. Bawasir itu apa? Ambeien. Ya. Dan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang bisa diobati dengan buah tin ini. Dan buah tin ini, pohon tin ini mudah ditanam di mana-mana. Bahkan di negeri kita, di Indonesia itu banyak mudah ditanam. Ya. mudah tumbuhnya
dan juga berbuah ya. Jadi kalau bisa ya kita juga kalau ada pekarangan, ada tempat tanamlah buah tin ya. Karena ini termasuk buah-buahan yang disebutkan oleh Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah ini. Ini ya berarti ada sesuatu yang luar biasa, banyak khasiatnya dan banyak gunanya, banyak manfaatnya. Dan buah tin itu katanya bisa mengobati penyakit yang bersifat panas atau bersifat dingin, sama dengan madu. Madu itu bisa ya untuk mengobati penyakit yang sifatnya panas atau penyakit yang sifatnya dingin. Jadi watin ya demi, yang pertama tafsirannya adalah watin ya demi buah tin itu sendiri, wazaitun dan demi buah zaitun. Zaitun itu nanti bisa mengeluarkan minyak zaitun yang juga khasiatnya luar biasa ya, yang banyak memberikan manfaat. Maka dua ini, watin, buah tin dan zaitun, itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Waturi sinin ya, dan demi bukit ya Tur Sina. Tur Sina itu mempunyai keistimewaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa itu menerima wahyu ya, Allah berbicara dengan Nabi Musa itu di Tur Sina ya. Tur Sina itu adalah daerahnya Mesir ya, daerah Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Ini yang pertama. Kalau berhubungan dengan daerahnya, tadi kalau yang dimaksud, kalau maksud tin itu adalah buahnya, maka buah tin dan buah zaitun itu mempunyai khasiat yang luar biasa untuk kesehatan manusia. Kalau yang dimaksud dengan watin wa zaitun adalah tempatnya ya, maka tempat tin ya, pohon tin yang paling banyak itu berada di daerah Irak ya, di daerah Irak. Walaupun di daerah lain banyak, tapi yang banyak tin ini adalah daerah di Irak. Watin berarti kalau diartikan itu demi tempat tumbuhnya tin ya, itu berarti tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang mubarakah, tempat-tempat yang penuh dengan barakah, tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan tempat-tempat ini semuanya adalah tempat para nabi dan rasul. Negeri Irak itu adalah ya tempatnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama kali itu adalah di Irak ya, di Babylon, di Irak. Kemudian Nabi Ibrahim pindah hijrah ke Palestina. Nah, tempat ini ya berarti tempat yang penuh dengan barakah, karena di situ para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zaitun ya, daerah zaitun itu daerahnya adalah daerah Syam ya, daerah Syam. Banyak pohon zaitun, apalagi di daerah Palestina ya. Maka tempat daerah ini adalah tempat tumbuhan, ada tempat yang penuh dengan barakah. Waturi sinin, dan bukit Tursina juga seperti itu, dan Mesir ya, daerah Mesir. Kemudian wahadzal baladil amin, dan negeri Mekah ini
Jadi semua tempat ini adalah tempat para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasul yang diutus di Sleman. Nabi Sulaiman di Sleman, Jogja, tidak ada. Ini tempat-tempat yang diutus para nabi dan rasul. Ya. Daerah Irak, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu ya daerah. Kemudian Nabi Ibrahim pindah ke Palestina. Palestina adalah Syam, ya, termasuk daerah Syam. Syam itu Suria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Empat negara. Hari ini 4 negara. Daerah Syam itu daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Ini tempat-tempat yang barakna haulahu, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa turi sinin, ya, zaitun tadi banyak di daerah Syam, dan zaitun itu luar biasa, ya. Kemudian ketika kaum muslimin menguasai daerah, masuk ke Andalus, ke Eropa, ya, ke Spanyol, hari ini Cordova, yang melahirkan imam besar Qurtubi, ahli tafsir Imam Al-Qurtubi, itu lahir di Andalus, di Andalusia, di Spanyol, di Eropa. Maka ketika kaum muslimin berhasil masuk ke Eropa sana, maka kaum muslimin membawa zaitun, ya, ditanam zaitun di sana, dan sampai hari ini zaitun itu termasuk, ya, komoditas pertanian yang paling menjaga ekonominya negara Spanyol, ya, termasuk yang sangat mempertahankan. Ketika mereka krisis ekonomi, ya mereka itulah salah satunya andalannya adalah produksinya adalah zaitun, minyak zaitun, ya. Minyak zaitun yang diekspor seluruh dunia. Ini betapa, ya, barokahnya, ya, pohon ini, buah ini, sehingga, ya, bisa dijadikan untuk sebagai penopang ekonomi. Wattini wazaitun wa turi sinin, dan Tursina, Bukit Tursina itu daerah Mesir. Mesir itu adalah tempat diutusnya, ya, Nabi Musa alaihissalam berdakwah di Mesir. Ya. Inilah negeri-negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, negeri-negeri ini adalah negeri yang penuh dengan barakah. Dan Palestina itu keturunan Bani Israel, itu semuanya diutus di daerah Syam, ya. Semua keturunan Bani Israel di sana, kecuali, ya, Nabi Musa ke Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini, ya, negeri yang aman, negeri yang aman ini, dan negeri yang aman ini Mekah. Siapa yang diutus di Mekah? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua tempat-tempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tumbuhnya tin, zaitun, kemudian Tur Sina, Bukit Tursina. Ini adalah perjalanan atau tempat diutusnya para nabi dan rasul. Wa hadzal baladil amin, dan haza ini negeri yang aman.
Makkah sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in indaka inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, saya tinggalkan anak keturunan saya di wadin ghairi zi zar'in, di tempat satu lembah. Kalau ada lembah berarti ada bukit. Tidak mungkin ada lembah tidak ada bukit. Ya, berarti wadin, Mekah itu adalah lembah, ya, tempat yang rendah. Berarti di sekelilingnya ada bukit. Biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, jadikan mereka itu mendirikan salat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan manusia itu sayang kepada mereka, ya, interaksi sosialnya bagus, ya, ya, hubungan antar manusia. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat, dan berikan mereka buah-buahan, ya, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Maka semenjak dulu sampai hari ini orang tanam buah-buahan di sekeliling dunia, ya, orang tanam buah di Mesir, di India, di Cina, di mana saja di Eropa, ya, setelah panen dibawa ke Mekah, ya, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Beri mereka buah-buahan, ya, buah-buahan, bermacam buah-buahan. Itu ada di Mekah semua, ya. Semua buah-buahan dunia ini ada di Mekah semua. Padahal Mekah tidak pernah menanam apa-apa, tidak ada tumbuhan di Mekah. Itu barakah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, barakah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Dan Allah Subhanahu wa taala lindungi Mekah, ya, lindungi Mekah dari kehancuran, dari bahaya. Ketika Abrahah datang untuk menghancurkan Mekah, maka Allah utus burung ababil, burung tayran ababil, ya. Ababil itu sebenarnya bukan nama burung. Ababil itu artinya berkelompok-kelompok, ya, burung yang keluar dari Laut Merah, ya, dengan membawa batu, satu di mulutnya, satu di kaki kanan, satu di kaki kiri, kemudian, ya, itu menghujani, ya, tentaranya Abrahah, dan mereka itu seperti kena penyakit cacar, ya, ada yang mati, ada yang selamat, ya, artinya akhirnya tentara bergajah itu kalah. Ka'asfim ma'kul, menjadikan mereka seperti, ya, daun yang dimakan oleh ulat. Wa hadzal baladil amin, Makkah al-Mukarramah, ya, negeri yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan. Tapi ada di masa Abdullah bin Zubair itu Ka'bah dihancurkan juga. Tapi kenapa tidak diturunkan oleh Allah azab? Kemudian di Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi setelah itu juga menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair itu menghancurkan Ka'bah, dibangun lagi. Abdullah bin Zubair itu pernah menjadi khalifah. Abdullah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah, cucunya Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau menjadi khalifah di Mekah, ya, di Mekah, Madinah, dibaiat menjadi khalifah. Kemudian beliau mendapatkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah ketika Fathu Makkah, ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah itu ingin menghancurkan Ka'bah, tapi beliau khawatir nanti malah menjadi fitnah. Kenapa? Karena orang-orang Mekah baru masuk Islam, maka Rasulullah meninggalkan atau membiarkan Ka'bah seperti yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Dulu orang Quraisy itu Mekah dilanda oleh banjir, kemudian Ka'bahnya runtuh, kemudian mereka bangun lagi Ka'bahnya, tapi mereka tidak punya uang yang cukup untuk membangun Ka'bah. Akhirnya mereka hanya bangun Ka'bah, ya, seperti yang bangunan sekarang ini, ya, tidak besar, tidak cukup, karena mereka berkeyakinan bahwa Ka'bah itu tidak boleh dibangun dengan duit haram, harus jelas duit halal, ya. Tidak mau mereka duit judi, duit apa, duit pajak yang tidak jelas, itu tidak mau mereka terima, sehingga Ka'bah itu bangunannya tidak sempurna. Dan itu berlanjut sampai masa pembukaan kota Mekah. Ketika pembukaan kota Mekah, maka Rasulullah SAW itu ingin membangun Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau khawatir. Kenapa? Karena orang-orang ini baru masuk Islam, nanti menjadi fitnah. Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi, tidak direnovasi Ka'bahnya. Kemudian hadis ini disampaikan oleh Aisyah kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ketika itu menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah di Mekah. Karena beliau mengetahui hadis itu, maka beliau rubah Ka'bah, ya. Beliau bangun kembali Ka'bah, dihancurkan kemudian dibangun kembali, ya. Tapi ya setelah itu datang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, itu memerangi Ka'bah, memerangi orang yang di Mekah. Bahkan Abdullah bin Zubair setelah itu terbunuh oleh tentaranya Hajjaj. Kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini mengatakan bahwa menyuruh menghancurkan Ka'bah kembali dan dibangun sesuai dengan yang dibangun oleh orang Quraisy yang pertama tadi. Maka ya setelah itu para ulama mereka mengatakan bahwa ya sudah, artinya mereka sepakat bahwa Ka'bah itu tidak usah diruntuhkan, dibangun, tidak usah. Akhirnya dibiarkan seperti yang dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seperti yang dibangun oleh Quraisy, dan sampai hari ini seperti itulah, ya, supaya tidak setiap penguasa ingin membangun kembali Ka'bah, hancurkan bangun lagi, hancurkan bangun lagi. Kenapa kaum muslimin bisa seperti itu? Karena ya Allah Subhanahu wa taala, karena kaum muslimin, kalau dulu Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, itu memang niatnya untuk menghancurkan sama sekali. Tapi kalau khalifah kaum muslimin yang menghancurkan Ka'bah, itu niatnya adalah untuk membangun, ya, bukan untuk menghancurkan. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, ya, negeri yang aman ini. Maka Makkah itulah negeri yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang Mekah atau Mekah itu adalah negeri yang paling barakah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mengatakan,
sesungguhnya saya sangat mengetahui bahwa bahwa engkau Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mekah itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalaulah saya tidak diusir oleh penduduk Mekah, tentulah saya tidak akan keluar. Ya Rasulullah, beliau tidak akan pergi, tidak mau hijrah dari Mekah kalau memang tidak diusir. Ya. Bagaimana beliau mau dibunuh? Gimana beliau tidak pergi dari Mekah? Maka ya Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan negeri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau lebih memilih untuk di Madinah karena beliau sudah keluar dari Mekah, beliau sudah hijrah dari Mekah. Wa hadzal baladil amin. Jadi tempat ini semua adalah tempat-tempat diutusnya para nabi. Para nabi dan rasul itu semuanya di daerah ini. Di daerah Irak, di daerah Arab, di daerah Syam, ya di Mesir. Ini putaran para nabi dan rasul. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Jadi kita ini, manusia ini adalah makhluk yang paling bagus, ya. Makhluk yang paling gagah, makhluk yang paling ya terbaik. Ahsani taqwim. Ya. Maka tidak usah kecewa dengan hidung kita, dengan bentuk ya wajah kita. Kita ini sudah yang terbaik, ini sudah yang terbaik yang diberikan oleh, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan di situ ya nilai manusia, bukan di wajahnya, bukan di fisiknya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat pada bentuk tubuh kalian dan bentuk wajah kalian, tapi Allah lihat kepada amal kalian dan hati manusia. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya yang dinilai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuknya. Kita ini ya yang terbaik bentuknya. Apapun bentuk kita manusia, itu adalah bentuk yang terbaik yang Allah ciptakan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kenapa? Ya. Kemudian Allah jatuhkan, kembalikan dia ke asfala safilin. Ya, ke dalam tempat yang asfala safilin, tempat yang paling rendah. Allah jadikan dia itu di tempat yang paling hina, asfala safilin. Ya. Allah jadikan mereka itu paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia kalau hanya jadi manusia, ya hanya jadi insan manusia, kalau hanya sebatas manusia, kalau tidak beriman dan beramal soleh, maka dia itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dengan kemanusiaannya saja itu tidak akan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
manusia, walaupun dia adalah ahsani taqwim, tapi kalau hanya sekedar menjadi manusia, maka dia akan kembali kepada asfalas safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka manusia itu bernilai, ada nilainya ketika dia punya keimanan, ya, punya keimanan, ya, punya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi abdullah, menjadi hamba Allah, barulah dia itu bernilai. Tapi kalau hanya sekedar menjadi manusia, itu tidak ada nilainya, ya. Maka orang kafir bagaimanapun mereka, itu tidak ada nilainya. Kebaikan yang mereka lakukan itu tidak akan ada bekasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang kafir itu amalan mereka itu seperti fata morgana, karena mereka hanya menjadi manusia, tidak menjadi orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan beriman dan beramal saleh. Jadi iman harus diwujudkan dengan amal saleh. Al-imanu al-iqrar, keyakinan dengan hati, yang meyakini dengan hati, kemudian al-iqrar bil lisan, dan mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, kemudian wal amalu bil arkan, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk amal, ya, beramal soleh kepada Allah, melakukan berbagai macam amal soleh, ya. Tidak cukup hanya dengan keyakinan, ya, tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi harus juga dengan amal, ya, harus ada buktinya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 tadi, ya, dengan watin, wazaitun, waturi sinin, dan Mekah, dan kemudian bahwa manusia itu memang Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk, tapi kalau hanya sekedar menjadi manusia, itu tidak akan ada nilai plusnya, tidak akan ada, kecuali hanya kalau dia itu adalah menjadi orang yang beriman dan beramal soleh di dalam kehidupannya. Maka itulah yang akan membawa orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa menambah keimanan kita dan motivasi kita untuk selalu memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Apa doanya, Pak? Kok lupa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.